Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Hidayati dari SMA Negeri 1 Gembong kelas 11 MIPA 5. Selamat datang, selamat belajar. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang belajar dan gelombang berdiri. Selamat menikmati. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo yang tetap. Yang pertama, persamaan simpangan. Simpangan itu ya. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus min Kx. Dengan omega adalah 2pi per periode dan K sama dengan 2pi per lambda. Sama dengan A sin dalam kurung 2pi per periode kali T plus min 2pi per lambda X. Sama dengan 2 sin A sin 2pi dalam kurung T per periode plus min X plus X per lambda. Tanda plus dan min berlaku ketika plus jika gelombang merambat ke kanan dan titik asal 0 bergetar ke atas. Min jika gelombang merambat ke kiri dan titik asal 0 bergetar ke bawah. Keterangannya bisa dicatat demikian ya teman-teman. Yang kedua, persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. V sama dengan dy dt sama dengan A omega kali cos dalam kurung omega t plus min kx. Dengan keterangan V adalah kecepatan. Persamaan kecepatan. A sama dengan dy kuadrat per dy kuadrat dt sama dengan dv dt sama dengan min A omega 2 sin dalam kurung omega t plus min kx. 4. Sudut fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase sama dengan omega t plus min kx sama dengan 2pi dalam kurung t per periode plus x plus per lambda. 5. Fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Fase gelombang sama dengan dalam kurung t per periode plus min x per lambda sama dengan sudut fase per 2pi. 5. Beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Beda fase rumusnya adalah delta x per lambda sama dengan delta t per periode. Syarat fase sama yaitu ketika sudut fase sama dengan 2n p atau beda fase sama dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3. Syarat fase berlawanan adalah ketika sudut fase sama dengan dalam kurung 2n plus 1 pi plus 1 kurung tutup pi atau beta fase sama dengan setengah dalam kurung 2n plus 1 dengan n adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya bilangan genap. Gelombang berdiri. Gelombang berdiri atau gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Nilainya mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Kata kunci pemahaman. Ini wajib dimengerti ya teman-teman. Gelombang berdiri adalah dua gelombang berjalan yang saling berlawanan. Salah satunya memantul, yang mengalami interferensi konstruktif sehingga terjadi superposisi seakan gelombang tidak berjalan. Berbicara tentang gelombang berdiri, maka kita akan menemukan tentang
pemantulan ujung bebas, pemantulan ujung tetap, dan letak perut dan simpul. Hanya itu yang perlu diingat ya kan. Yang pertama, ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya fase mengalami gelombang datang dan pantulnya sama, diawali dengan perut. Nah, itu bisa dilihat ilustrasinya ya. Gelombang datang dari kiri, lalu dengan fase ke atas. Setelah memantul, fasenya tetap sama, tidak mengalami pembelokan. Sehingga terjadi dua gelombang yang memantul sedemikian. Ini setelah terjadi pemantulan, maka akan persamaan simbangan ujung bebas. Simbangan ujung bebas adalah 2A cos Kx sin omega T sama dengan amplitudo pada gelombang stasioner sin omega T. Amplitudo pada gelombang stasioner rumusnya adalah 2A sin Kx. 3. Letak perut dan simpul ujung bebas. Letak perut sama dengan setengah omega n, setengah lambda n. N sama dengan 0, 1, 2, 3. Tanda di sini adalah S itu simpul dan P itu perut. Ini saya salah menuliskan ya. Harusnya ini S. Letak simpul adalah 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1. N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 4. Ujung terikat. Pada gelombang ujung terikat terjadi pembelokan fase sebesar setengah lambda, setengah pi atau 1/4 gelombang, sehingga pemantulan dimulai dari simpul. Bisa dilihat fase gelombang dari atas. Setelah memantul, ia akan menjadi memantul ke bawah, sehingga terbentuklah gelombang yang berwujud seperti demikian, dimulai dari simpul. Persamaan simbangan ujung terikat. Simbangan ujung terikat sama dengan 2A sin Kx cos omega T sama dengan amplitudo gelombang stasioner cos omega T. Amplitudo gelombang stasioner sama dengan 2A sin Kx. Letak perut dan simpul ujung terikat. Sebenarnya ini hanya kebalikannya rumus dari letak perut dan simpul ujung bebas ya. Jadi cukup diingat yang satu saja, lalu yang ini akan otomatis kamu akan ingat. Letak perut sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2pi 2n plus 1 dengan nilai n adalah 0, 1, 2, dan 3. Letak simpul sama dengan setengah lambda n dengan n bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Demikian simbol konsep saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan kalian mencari soal-soal untuk dikerjakan dan agar lebih cepat mahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.